Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triana Budiarti. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang accessing command line. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu pertama change language in Debian, lalu pengenalan basic terminal, dan yang terakhir yaitu password root Ubuntu. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu change language Debian, yaitu mengubah bahasa pada Debian. Di sini terlihat bahasa Indonesia yaitu dengan menampilkan harinya terlebih dahulu yaitu Minggu 29 September. Maka kita akan ubah menjadi bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris akan menampilkan bulannya terlebih dahulu yaitu September 29 dan hari Minggu. Kita masuk terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu dengan ketikkan perintah su. Lalu kita masukkan sandi root, di mana pada penginstalan kita sudah membuatnya dan terdapat dua sandi, yaitu untuk sandi root dan juga sandi Debian servernya. Nah, karena sama jadi kita masukkan saja yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terus selanjutnya di sini kita ketikkan perintah yaitu sudo dpkg reconfigure localhost. Kemudian kita enter. Dan di sini untuk soal pokoknya kita bisa menggunakan bawah. Gunakan bahasa Indonesia dengan kode ID_ID. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia dengan kode ID_ID WDF8. Lalu selanjutnya jika kita ingin menggunakan bahasa Inggris, di sini kodenya adalah yaitu en_us.ydf8. Untuk memilihnya, teman-teman bisa tekan tombol spasi di sini, lalu kalian bisa enter. Lalu kalian di sini arahkan tombolnya pada yang en_us.ydf8, lalu enter. Di sini generation complete-nya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita setting untuk bahasa Inggrisnya yaitu dengan masuk ke aktivitas. Lalu kita cari pengaturan. Scroll ke bawah, kita cari yang logo bendera ini, itu yang wilayah dan bahasa. Layar lock masuk ini kita ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Di sini kita masukkan kata sandinya ya teman-teman. Ini kita pilih yang bahasa Inggris. Lalu yang untuk di akun Anda juga sama ya teman-teman, kita ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Oke, di sini saya akan mereview Debian kita apakah sudah menjadi bahasa Inggris atau belum. Di sini sudah menjadi bahasa Inggris ya teman-teman, dengan penempatan bulan di awal kalimat waktu ini yaitu September 29. Di sini kita login, masukkan passwordnya. Nah, jadi di sini akan muncul pemberitahuan apakah kita ingin mengubah bahasanya dari yang sebelumnya desktop, unduhan template public menjadi desktop, downloads templates public. Nah, karena saya ingin menggunakan bahasa Inggris, maka saya akan update names. Jadi selanjutnya yaitu pengenalan basic terminal. Lalu apa sih basic terminal itu sendiri? Basic terminal merupakan konfigurasi atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux.
sebelum kita memahami atau masuk pada perintah yang lebih rumit, kita harus banget nih untuk menguasai basicnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada nama Triana @debian server. Jadi nama Triana sebelum ini itu nama user yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nama itu akan muncul pada desktop kita, di mana dia terdapat di username, lalu kita mencoba memasukkan sandi dan kita baru bisa login ke. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan Debian server ini? Ini adalah hostname yang digunakan dalam penamaan jaringan. Misalkan server ini berada di Padang dan saya berada di Jawa Tengah. Kemudian saya ingin meremote server yang berada di Padang ini, maka saya harus menggunakan penggunaan nama hostname ini untuk meremote-nya. Jadi nanti saya akan memasukkan nama Debian server, lalu saya akan meremote-nya. Jadi nanti saya akan meremote nama Debian server, lalu saya masukkan IP address-nya. Dan nanti ketika saya mendapat akses internet akan muncul nama Debian server pada internet tersebut. Lalu selanjutnya apa sih arti dari tanda lengkung ini? Apa sih arti dari tanda lengkung ini? Artinya kita masih berada pada home directory. Lalu jika kita ingin mengecek username-nya, kita bisa berikan perintah a m i. Ya teman-teman. Lalu selanjutnya jika kita ingin mengetahui hostname-nya, kita bisa ketikkan perintah hostname ctl. Di sini static hostname-nya yaitu masih sama ya teman-teman, yaitu Debian server, lalu icon name-nya komputer VM, dan caches-nya VM atau virtual machine. Lalu virtualization-nya Oracle karena saya mempunyai pada VirtualBox. Kita akan coba clear terlebih dahulu. Nah, tanda lengkung ini tuh tadi menandakan bahwa kita berada di home directory. Lalu jika kita ingin mengecek kita berada di mana sekarang, kita bisa ketikkan perintah pwd. Di sini kita berada di home/Triana. Lalu untuk mengetahui direktori lain, kita bisa ketikkan perintah cd/etc. Oke, kita sudah masuk pada etc directory. Di sini tanda lengkungnya sudah hilang karena kita sudah berada di directory etc. Untuk kembali pada home directory lagi, kita bisa ketikkan perintah cd/home/Triana. Lalu enter. Di sini kita sudah kembali pada home directory kita, yaitu Triana @debian server. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dolar ini. Di sini tanda dolar ini itu menandakan hak akses user biasa. Jika terdapat lambang atau tanda pagar seperti ini, berarti itu menandakan hak akses root. Lalu untuk masuk pada root, kalian bisa ketikkan perintah su. Lalu masukkan password yang sudah kita buat saat penginstalan, di mana terdapat password, dan saya menggunakan sampai itu 12345, lalu enter. Di sini kita sudah masuk pada root @debian server home Triana. Dan di sini tanda dolarnya akan hilang karena kita sudah berada pada hak akses root. Di sini tanda lengkungnya juga akan hilang karena kita tidak berada pada home directory root. Nah, di sini terdapat /home/Triana, yaitu artinya kita berada pada home directory biasa. Dan untuk masuk pada home directory root, kita bisa ketikkan perintah cd/root. Di sini kita sudah masuk pada home directory root, yang mana di sini terdapat tanda lengkung dan juga pagar ya teman-teman. Keberadaan kita sekarang, kita bisa ketikkan perintah yaitu pwd. Lalu jika kita ingin keluar dari root, kita bisa ketikkan perintah exit. Nah, sekarang kita sudah kembali pada user biasa, itu Triana @debian server. Lalu yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu ini berbeda dengan Debian ya teman-teman.
Jika pada instalasi Debian akan muncul parameter password root, dan kita bisa langsung membuat password root pada saat penginstalan, maka pada Ubuntu tidak terdapat parameter password root pada penginstalan. Oke, untuk membuat password root pada Ubuntu-nya, di sini kita running atau kita buka terlebih dahulu Ubuntu servernya. Lalu kita login. Lalu kita di sini masukkan perintah SO. Nah, jika pada Debian kita masukkan perintah SO, maka akan muncul parameter passwordnya, dan kita masukkan passwordnya, kita bisa masuk pada root. Sedangkan jika di Ubuntu dan muncul parameter passwordnya, kita tidak akan bisa masukkan passwordnya karena kita belum membuat password untuk root. Dan untuk membuat password rootnya, kalian bisa ketikkan perintah sudo passwd. Lalu untuk password di sini kita masukkan password untuk user nama kita terlebih dahulu. Nah, di sini baru kita masukkan new password atau password baru untuk root kita ya. Di sini saya akan beri password yaitu 12345. Nah, di sini kita disuruh untuk mengulangkan password kita. Kita masukkan saja 12345. Setelahnya kita enter saja. Nah, di sini tulisannya password update successful. Lalu di sini kita masukkan perintah SO-nya. Lalu kita masukkan sandi root tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah masuk pada root Triana. Lalu di sini kita coba cek keberanian kita dengan ketikkan perintah pwd. Nah, di sini kita masih berada di /home/Triana. Di sini kita masih berada di home/Triana, di mana kita masih berada di direktori rootnya. Lalu jika untuk kita